Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami Amin. yang ianya menjadi benteng pendinding urusan kami. Amin. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan perbaikilah ya Allah dunia kami Amin. yang ianya menjadi tempat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, dan perbaikilah ya Allah akhirat kami yang ianya akan menjadi tempat kembali kami. Amin. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, Amin. dan jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagi kami dalam segala kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai rehat dan kebebasan kami daripada segala kejahatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan tambahkan penjelasan uraian bagi doa yang dibacakan tadi. Dan minggu lepas saya telah sampaikan contoh bagaimana kematian yang sangat membahagiakan, tentunya bagi yang mengalaminya dan juga bagi ahli waris yang ditinggalkannya. Yakni sebagaimana dicontohkan dalam hadis Muslim yang disampaikan minggu lepas, sumber dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Tolong diingat nama itu, Sa'ad bin Mu'az. Walaupun beliau menjadi Muslim tidaklah bertahun-tahun lamanya, karena beliau dipercayai menjadi orang mukmin hanya selama 6 tahun. 6 tahun sebulan. Tetapi Masya Allah, dalam 6 tahun itu beliau terlibat langsung dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, dan dalam peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Nah, selepas berlaku peperangan Khandaq itulah, akibat luka terkena senjata musuh, sebulan selepas menderita sakit
terkena karena luka, terkena senjata musuh, beliau meninggal. Ketika Rasul dan sahabatnya hendak menyembahyangkan dalam satu sarah hadis ini, sementara dalam sarah lain ketika baginda Nabi dan sahabatnya hendak mengkebumikannya, Sa'ad bin Mu'az terlentang, mayat terlentang di hadapannya untuk disembahyangkan, atau mungkin yakni ketika terlentang, berbaring karena hendak dikebumikan, tiba-tiba baginda Nabi memberitahu pada seluruh sahabatnya yang ada ketika itu. Nabi bersabda, tazalla laha arsyur rahman. Saat ini, sekarang ini, arasy Allah sedang berguncang dengan dahsyatnya. Walhal kematian manusia itu kan boleh dikatakan sesuatu yang biasa. Yang hidup pasti mati. Hari ini ada orang mati, seorang mati, malam ada, siang malam mati di rumah, di hospital. Ya, benda yang biasa lah, sangat-sangat biasa. Tapi rupanya tidak biasa bagi makhluk yang ada di langit. Kematian seseorang mungkin dianggap biasa, ya seperti orang lain mati, dia pun matilah. Tapi tengok, kematian Sa'ad bin Mu'az menyebabkan aras Allah berguncang. Malaikat menangis, bumi langit menangisi. Ada apa seperti ini? Inilah sebetulnya rahasia di sebalik kematian, sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Rupa-rupanya guncangnya arasy Allah, bergegarnya arasy Allah, menangisnya penghuni langit, meratapnya istilahnya bumi dan langit atas kematian seorang bukan karena telah panjang umurnya, bukan. Karena orang ini mungkin dianggap orang yang terkaya di dunia, juga bukan. Atau dianggap orang yang berkuasa semasa hidupnya, juga tidak. Sama sekali tidak. Atau paling itu, paling ini, paling itu, paling ini. Tidak. Tapi rupanya ini karena makomnya semasa ia meninggal, benar-benar telah berada dekat dengan Allah. Dalam bahasa agama, orang seperti mana Sa'ad bin Mu'az termasuk waliullah. Waliullah dalam pengertian orang yang amat sangat dicintai oleh Allah karena dia juga amat sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kematian orang yang lain yang telah kita beri pada siri lepas. Bumi langit, jangankan bumi langit menangisinya. Binatang pokok pun tidak sedih. Bahkan mungkin dengan bahasa yang agak kasar, semua makhluk ciptaan Allah mentertawakan kematiannya. Gembira karena kematiannya. Bagaimana ruginya dan bagaimana celakanya seseorang yang semasa kematiannya ditertawakan oleh makhluk-makhluk Allah. Bumi langit tidak menangis, kata Quran. Ya, mentertawakan itu. Pokok binatang melata tidak sedih. Apatah lagi arasy Allah atau makhluk-makhluk yang ada di langit. Ini adalah jadi peringatan pada kita. Dan salah satu pesanan
yang patut kita ambil berat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib yang saya sampaikan minggu lepas. Di mana Ali bin Abi Thalib pernah berkata, waladatka ummuka yabna adama baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak-anak Adam, dahulu semasa ibu kamu melahirkan kamu, semuanya tertawa. Ibu gembira, ayah kita gembira, abang kita gembira, orang yang datang melihat kita kerana dijemput oleh orang tua kita, menyaksikan kita lahir gembira. Doktor yang menyebutnya gembira, tertawa semuanya. Sementara kita yang lahir menangis. Kita menangis, orang lain tertawa. Fakhris ala amalin takunu idan bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka semasa hidup, kata Ali bin Abi Thalib, hendaklah kamu berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan amalan, memperbanyak jasa dan budi, menambahkan bekalan, mengurangi bebanan. Kalau kita belum mampu membantu orang lain, jangan sekali-kali menyusahkan. Itu paling tidak. Kalau kita belum mampu berbuat baik pada orang lain, jangan sekali-kali berbuat jahat kepadanya. Paling tidak. Kalau kita belum mampu mengakui kebaikan orang lain, jangan sekali-kali mengorek-orek kesalahannya. Minimal seperti itu. Kalau semasa hidup kamu lakukan seperti itu, amal yang baik, Ali kata, nanti bila kamu mati, semua orang akan menangisi kamu, sedih kehilangan kamu, sementara kamu menemui Allah dalam keadaan dhahikan masrura. Kamu tertawa, kamu senyum gembira, puas rasanya. Tak mengapa masa kita lahir menangis ditertawakan orang. Yang memang begitu adatnya, itu fitrahnya. Tapi bila mati, adalah kita usahakan terbalik. Kita balik keadaan itu. Kita mati, isinya tertawa, gembira, orang lain menangisi. Sederhana sekali Ali memberikan fatwa. Dan itu tanda orang yang kematiannya adalah rehat daripada segala keburukan. Kematiannya yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Ya mas sekalian, apa yang ingin saya tambahkan penjelasan tentang apa namanya tajuk ini, ini sebenarnya berkaitan dengan apa sebenarnya yang berlaku antara malakul maut dengan orang yang hendak dicabut nyawanya. Sebenarnya apa yang berlaku antara malakul maut yang ditugas oleh Allah dengan orang yang hendak dicabut nyawanya. Tak ada apa-apa berlaku ke atau ada apa-apa yang berlaku? Ini yang kita pelajari supaya kita dapat mengambil iktibar. Rupanya sangat dahsyat keadaannya. Peristiwa yang berlaku, rintitan peristiwa yang berlaku antara malakul maut dengan orang yang hendak dicabut nyawanya dan juga dengan kita yang masih hidup. Sebelumnya, ya mas sekalian, untuk lebih meyakinkan dan untuk lebih bertanggung jawab kita dalam beragama, kita mesti bercakap agama berdasarkan dalil. Berdasarkan Al-Quran. Itu sudah menjadi kewajipan kita. Saya ulangi.
Setiap kita bicara tentang agama, bagi perkara-perkara yang gaib, mesti berdasarkan dalil. Karena agama bukan sesuatu yang kita sukai, tapi agama yang sesuatu apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Kita setuju ke tak setuju, bila Allah kata begitu, kita mesti terima. Kita suka, tapi bila Allah tak kata begitu, ya kita tidak boleh lah. Jadi sebenarnya masalah belajar agama ni bukan masalah suka tak suka. Tapi belajar agama itu yakni masalah kita hendaklah sentiasa berusaha menyesuaikan dengan apa kata agama. Bukan suka tak suka, bukan seronok tak seronok. Bagaimana mungkin kita tidak seronok mempelajari agama? Sedangkan itu firman Allah. Kenapa tak? Ya mungkin karena apa yang dicapai agama mungkin tidak menyeronokkan kita. Sehingga kita tak seronok. Itu tidak boleh. Okay. Sebenarnya, supaya saya lebih bertanggungjawab dalam beragama ini, jamaah sekalian, begini ya. Ini yang kita nak sampaikan nanti, ya, ini kaitan dengan apa sebenarnya yang berlaku antara malakul maut dengan orang yang tak dicabut nyawanya. Tak ada berlaku apa-apa ke? Atau ada beberapa peristiwa-peristiwa penting ke? Yang perlu diketahui oleh kita. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk pada bicara ini, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk melihat beberapa ayat. Ya, paling tidak 3 ayat lah. Cukuplah saya ingat 3 ayat. Kematian yang pasti dihadapi oleh setiap kita, itu di dalam Al-Quran dinisbahkan pelakunya kepada 3. Saya ulangi. Yang melakukan kematian, bukan yang mengalami, yang melakukan. Ya, bahasa mudahnya, yang mengambil nyawa kita lah, atau yang mematikan kita lah. Bicara tentang kematian, yang mematikan kita, yang mengambil nyawa kita, dalam Al-Quran ini, yakni dinisbahkan pada 3 pelaku. 3 pelaku. Ia tidak bercanggah. Sebaliknya ada maklumat yang tentu. Yang pertama, kematian atau mematikan, mencabut nyawa, Allah disebahkan kepada para malaikat dalam bentuk jamak. Bahasa awamnya, kalau kita ditanya siapa yang mematikan manusia, kita boleh jawab, yang mematikan kita adalah para malaikat. Bukan seorang. Malaikat itu jamak. Maknanya ramai. Pelakunya ramai malaikat. Itu satu. Dan ini boleh lihat salah satu di antara contohnya. Lihat dalam surah An-Nahl. Coba lihat. Surah An-Nahl. Ayat yang ke-28. Baik, perlahan-lahan. Kan ini kajian. Supaya benar-benar ilmu kita ini berdasarkan Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 28. Ini satu di antara ayatnya ya. Ya. Sudah, kalau sudah saya bacakan. Di situ ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ila ayat. Saya tak perlu baca sampai habis lah, karena ini yang kita maksudkan. Alladzina, orang-orang yang, mana manusia lah, tatawaffahum, yang dimatikan oleh malaikat, dicabut, dimatikan akan mereka oleh al-malaikat, underline kalimat malaikat.
Jadi kalau dalam terjemahan Melayu, orang-orang yang para malaikat mematikan mereka, orang-orang itu dolimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Baik. Tengok dalam ayat ini, malaikat yang ditugas untuk mencabut nyawa kita itu bukan seorang dalam ayat ini. Malaikat itu jamak. Kalau seorang, malakun. Seorang malaikat, malakun. Kalau ramai, malaikat. Bermakna yang mencabut nyawa manusia itu bukan seorang, tapi ramai. Maksudnya, oh karena manusia itu ramai, maka malaikat cabut ramai. Bukan begitu. Setiap seorang manusia, ketika matinya, itu ramai malaikat yang mematikannya. Bukan seorang. Paham di sini ya? Itu satu. Bukan seorang. Tapi dalam ayat yang lain, contohnya dalam surah As-Sajadah, coba lihat. Yang kedua, surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah. Ayat 11. As-Sajadah ayat 11. Surah yang selalu dibaca Pak Imam pagi Jum'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Tsumma ila rabbikum turja'un. Akhir ayat. Tengok, perhatikan betul-betul. Qul, katakan Muhammad, yatawaffakum, yang akan atau yang sedang mematikan kamu, mencabut nyawa kamu, malakul mauti. Ini seorang. Malakul maut itu seorang. Malak, mufrad. Malaikat mati, pencabut nyawa. Alladzi, yang wukila, diwakilkan atau disuruh diwakilkan oleh Allah bikum, pada kamu. Dalam ayat yang ke-11 surah Syadah, malaikat pencabut nyawa manusia itu seorang. Malakul maut. Sementara dalam surah An-Nahl ayat 28 tadi, malaikat yang mencabut nyawa manusia itu ramai. Coba, yang betul ni sebenarnya seorang malaikat ke ramai? Kan timbul pertanyaan begitu ya Mas kan? Baik, berdua. Sekarang ayat yang ketiga. Lihat surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Ayat 42. Surah Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul. Ayat 42 ya. Ya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ila akhir ayat. Saya tak payah baca habis. Allahu Allah yatawaffa, mematikan, al-anfusa, diri-diri, yakni manusia yang ada nyawa ini. Bila hina mautiha, semasa kematiannya. Dalam ayat 42 surah Zumar ini, siapa yang mematikan kita bila tiba ajalnya? Allah kata, Allah yang mematikan. Ada 3 ayat yang memberitahu pada kita siapa yang mematikan manusia. 3 ayat berbeza. An-Nahl kata yang mematikan manusia ramai malaikat, bukan seorang. Surah Sajadah ayat 2, yang mematikan kita manusia ni seorang malaikat, malakul maut. Surah Zumar ayat 42, yang mematikan ni bukan malaikat, tapi Allah sendiri.
sepintas lalu, seakan-akan ayat ini bercanggah antara satu dengan yang lain. Nah, ayat-ayat seperti inilah jamaah sekalian yang sering kali dijadikan istilahnya alat oleh non-Muslim, aslinya orientalis, untuk menyerang Islam, untuk menuduh bahwa Quran ini bukan firman Allah. Karena dalam Quran penuh dengan maklumat-maklumat yang bercanggah antara satu dan yang lain. Ayat ini kata yang mematikan manusia itu ramai malaikat. Sementara dalam ayat yang lain yang mematikan manusia itu seorang malaikat saja. Tiba-tiba dalam ayat pula yang mematikan manusia itu Allah sendiri. Yang betul yang mana? Ya, non-Muslim yang tak suka Islam nak mencari kod-kod dalam dalam Quran yang dia di kitab suci Islam ini ada kesilapannya. Lalu ayat seperti inilah yang menjadi alat oleh mereka. Sebab itu bagi kita kena tahu jawapannya. Kalau mereka tanya, kita kena tahu jawabannya. Jangan, ya, macam mana saya pun tak tahulah kenapa sekejap yang malaikat Allah, sekejap ini, atau mungkin memang ada. Sebenarnya seorang malaikat ke gambar malaikat? Kan seakan-akan begitu. Jadi saya sampaikan, karena ini penting, ini kaitan dengan kajian, agar kita ini benar-benar mengetahui bahwa dalam Al-Quran tidak ada percanggahan sama sekali, walaupun dari segi zahir, nampaknya ayat itu macam bercanggah antara satu dengan yang lain. Penjelasannya begini jamaah sekalian. Bila kematian itu dinisbahkan kepada Allah sebagai pelakunya, contohnya dalam surah Az-Zumar ayat 42, itu kan disebutkan pada Allah. Apa yang Allah beritahukan pada kita? Di annahu la yamutu ahadun illa bimasyiatihi wa idnihi. Bila Allah kata aku sendiri yang mematikan manusia, Allah beritahu kita bahwa hakikatnya Allah jualah satu-satunya yang berhak mematikan manusia bila tiba masanya. Seseorang tidak akan mati tanpa kehendak Allah. Seseorang tidak mungkin mati tanpa izin Allah. Karena Allah adalah zat yang mematikan yang sebenarnya. Salah satu nama Allah dari 99 nama, yakni Al-Mumitu, yang maha mematikan. Lawannya Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Jadi bila disebutkan pelakunya adalah, itu karena hakikatnya. Allah cerita hakikinya. Yang sebenarnya memang Allah. Bukan siapa-siapa. Nah itu dinyata dalam banyak ayat ya. Wa makana li nafsin antamuta illa bi'inillahi kitaban muajjala. Dan tidak mungkinlah satu diri itu akan mati kecuali dengan izin Allah. Berdasarkan ketetapan ajal yang telah ditetapkan. Jadi Allah di sini beritahu kita tentang hakikatnya siapa yang boleh menghidupkan, mematikan. Allah. Itu maksudnya. Nah, bila kematian itu dinisbahkan, pelakunya yang matikan itu malaikat, macam tadi, An-Nahl 28 tu, macam mana yang kata malaikat? Jemaah sekalian, kita tahu malaikat yang dicipta Allah sebagai utusan Allah. Kedudukan malaikat yang jumlahnya Allah saja yang maha mengetahui, itu semuanya adalah sebagai utusan Allah. Jadi ada utusan Allah yang terdiri daripada para malaikat, ada utusan Allah yang terdiri daripada manusia. Ada dua. Ada manusia yang dilantik oleh Allah jadi utusannya, ada malaikat yang dilantik oleh Allah jadi utusannya. Jadi salah satu peranan, salah satu tugasan malaikat ini yakni sebagai utusan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu dinyata dalam Al-Quran. Ya. Surah Fatir ayat pertama, zaman nanti boleh rujuk. Surah Fatir ayat pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Fatir ayat pertama. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat rusulan sebagai utusan. Nah, tuh jelas ya. Jadi bila Allah katakan yang mematikan manusia itu para malaikat, yakni malaikat itu utusan Allah. Dan jumlah malaikat yang diutus Allah untuk mematikan kita, kata kita, sebila kita masanya bukan seorang, ramai. Ramai. Kalau yang matikan itu ramai, kenapa tadi dalam surah As-Sajdah ayat 11 yang mematikan itu seorang malaikat namanya Malakul Maut, seorang. Yang betul seorang ke ramai? Kedua-duanya betul. Macam mana betul? Cara memayak ni, rupa-rupanya jamaah sekalian, Malakul Maut itu seorang saja, itu jadi ketua. Dan dia oleh Allah diberikan pembantu-pembantu yang ramai. Jumlahnya Allah yang maha mengetahui. Akwan. Ada bahasa kalau kita ada kaki tangannya, ada pegawainya. Bila manusia sudah tiba ajalnya, kan, siapa yang menggiring, yang akan menarik keluar nyawa daripada jasad kita? Malaikat yang di pembantu-bantu ini, mulai pada hujung kaki, setiap sel. Siapa yang mematikan setiap sel dalam tubuh kita? Kan kematian ini jamaah sekalian biasanya ditandai dengan kematian sel dalam tubuh kita secara masif. Sel darah, sel tulang, sel rambut, sel gigi, sel apa? Satu, 10, sejuta. Daripada kaki makin sejuk naik kata. Sehingga Quran kata, hatta idza balaghatil hulqum. Sehingga apabila nyawa itu sampai halqum, bahasa benar, sudah sampai ke pintu nak keluar, nah ini baru tugas malakul maut menariknya. Paham ya? Jadi yang memulakan proses nyawa itu keluar di badan kita itu malaikat-malaikat pembantu itulah. Bila sudah istilahnya berada depan pintu keluar daripada jasad kita, malakul maut yang ambil peranan. Ambil peranan. Bagaimana mereka etos kerjanya? Ya jangan tanya saya lah. Itu sangat pantas. Paham ya? Jadi hakikat yang mematikan kita adalah Allah. Itu Az-Zumar 42. Yang mencabut nyawa, yang mengeluarkan nyawa kita keluar daripada kita yang terakhir, seorang malaikat namanya Malakul Maut. Tapi sebelumnya dibantu oleh ramai malaikat. Yang mematikan satu sel sampai dua sel sikit-sikit makin kan orang mati hasilnya yang perlahan jangan kan kalau mati yang tidak mengejut kan boleh lihat oh sudah dalam nazar sikit-sikit makin lemah kan. Bahkan kalau di rumah sakit di hospital boleh ditengok tu kat skrin tu macam mana skrin yang boleh memberikan kita maklumat tentang EEG-nya dan ECG-nya. ECG dan EEG boleh lama-lama graf itu data itu yakni dilaku selama belum mati dalam nazar itu dilakukan oleh malaikat yang jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya sangat banyak. Allah sajalah yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui. Hanya bila nyawa itu sudah berada di pintu keluar, bahasa kita pintu keluar aja untuk memudahkan pemahaman ya. Malakul maut baru ambil tugasnya dan pintu keluar itu zaman sekarang sebenarnya kematian ini bukan berada di kaki, bukan di tangan, juga bukan. Pintu keluar nyawa kita pisah di badan ini
Jadi ada di bagian kepala kita. Dan kepala kita. Misalnya di otak kita. Lebih tepat lagi dalam ilmu kedokteran, yakni tulang belakang kita ini, tulang di belakang, tulang apa otak belakang. Ini batang otak kita ini yang ada di leher, ya, yang ada di leher kita, yakni batang otak yang menjadi yang bersambung dengan tulang belakang, dipanggil batang otak. Kata dalam ilmu kedokteran, di situ ibaratnya ada main switch. Ibarat lampu ada main switch. Boleh on, boleh off. Bila masih on, orang itu masih hidup. Masih hidup. So itu kadang orang jantungnya dah berhenti, tapi hanya belum mati. Jantung sudah berhenti, tapi suami belum mati. Karena kematian itu yang menentukan rupanya di otaknya, batang otaknya. Dia ada minusnya. Nah, bila sudah di off kan, mati. Terlepasnya nyawa itu. Selagi belum on, masih on, belum off, masih ada. Kerja siapa itu yang terakhir itu? Malakul maut. Setelah itu Nabi memberitahu, bila nyawa itu keluar, biasanya mata orang itu akan mengikutinya. Deria terakhir yang mengikuti terlepasnya nyawa itu mata. Sehingga mata terbuka. Mata terbuka, tak sempat tutup, nyawa sudah lepas. Mata boleh buka, boleh tutup, buka, tutup selagi masih ada nyawa. Tangan boleh bergerak selagi ada nyawa. Tapi kalau nyawa sudah tidak ada, mata buka, tak sempat tutup. Sudah keluar. Itu Nabi kata, nyawa itu tatba'ul basor. Diikuti oleh penglihatan mata. Sehingga bila orang baru meninggal, matanya terbuka, suruh tutup. Nah, suruh tutup. Ini yang pertanyaan yang sampaikan, jadi tentang, ya mungkin dia menemukan ayat itu. Jadi sebenarnya hakikatnya siapa yang mematikan kita itu. Kalau kita tanya hakikat siapa, jawabannya Allah. Jawabannya Allah. Mana ada dalilnya? Surah Az-Zumar. Jawab saya. Dalil surah Az-Zumar ayat 42. Lalu Allah tugaskan pada siapa kerja ini? Diberikan kepada seorang malaikat. Namanya Malakul Maut. Dari mana kita tahu? As-Sajadah ayat 11. Tapi Malakul Maut ini ada kaki tangan, ada pegawai dia, pembantu-pembantunya, jumlahnya sangat banyak. Malakul Maut hanya ambil tugas yang terakhir saja. Sebelum dilakukan oleh pembantu-pembantunya yang jumlahnya Allah SWT mengetahui. Dari mana kita tahu? Ada tuh dalam surah An-Nahl ayat 28. Begitu. Jadi penting, tolong dipahami gitu. Tapi kita ini biasanya kalau ditanya, siapa penjabut nyawa? Israel. Karena hanya satu itu saja. Tapi kalau Al-Quran, memanglah nama Israel dalam Al-Quran tidak ada. Nama malaikat Israel dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada yakni Malakul Maut. Ya, Israel itu ada dalam hadis Nabi, dikatakan ada. Yang ada dalam Al-Quran hanya Jibril dan Mikail. Maksudnya nama malaikat yang disebut dalam Al-Quran yaitu hanya Jibril dan Mikail. Jibrila wa Mikala. Adapun malaikat pencabut nyawa, Quran sebut Malakul Maut. Malakul Maut. Paham ya? Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi, Masya Allah, Malakul Maut itulah yang terakhir. Sama ada dia merentap nyawa seseorang itu dengan kerasnya, sehingga bumi langit Indonesia tertawa, berbahak-bahak, keriangan dengan kematiannya, atau Malakul Maut bersifat sopan santun, lemah lembut. Kata orang berbudi bahasa nak mencabut nyawa orang itu. Bahkan tak perlu merentapnya, sebenarnya hanya mempersilakan keluar. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i.
Dan bila itu yang berlaku bagi seorang, bumi, langit, dan isinya menangisinya. Bahkan, seperti yang dikatakan tadi, kematian Sa'ad bin Mu'adz, aras Allah pun berguncang dahsyat. Dan itulah kejayaan sebenar manusia dalam hidup. Walaupun, saya ulangi, Sa'ad bin Mu'adz masa hidupnya bukan termasuk orang yang paling kaya. Bukan terkenal karena apalah yang nanti. Tidak. Saya orang Islam pun baru 6 tahun. Tapi tentulah Allah Maha mengetahui tentang ketulusan dan kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Jadi apapun, jadi siapapun kita ini, dimanapun kita berada, bila-bila manapun, mari kita usahakan bersungguh-sungguh beriman pada Allah dengan jujur dan ikhlas. Melakukan apa saja perintah Allah, meninggalkan apa larangan Allah dengan jujur dan ikhlas semata-mata kerana Dia. Itu penting sekali dalam hidup. Keikhlasan, kejujuran semata-mata kerana Allah. Yang kita ikrarkan setiap hari, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah. Alamin itu. Ya mas sekalian, saya ingin sampaikan di sini ada riwayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Musnadnya. Juga Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya juga. Tetapi hadis ini dinilai oleh Imam Al-Jauzi tidak kuat. Tidak kuat. Jadi lemah. Imam As-Syaukani pun menilainya seperti itu. Nasir Albani pun menilai tidak kuat, lemah maksudnya. Suhaib Al-Naud pun mengatakan sangat lemah. Walaupun ada penguatnya. Begini, daripada Anas bin Malik. Tapi status hadis ini jangan sekalian ya, walaupun diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, tapi dinilai lemah oleh ulama lain. Itu statusnya. Saya sampaikan saja bunyi hadisnya daripada Anas bin Malik. Anna Rasulullah SAW diberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, Ma minu ammarin yu'ammaru fil Islam arba'ina sanah illa sarafallahu anhu salatata anwa'il minal bala. Tapi ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Imam Abu Ya'la dalam musnadnya. Tetapi dinilai tidak kuat atau dhaif oleh ulama yang lain, contoh oleh Imam Al-Jauzi, Imam As-Syaukani, Nasiruddin Albani, Suhaib Al-Naud. Maksudnya, bahasa Nabi SAW suatu hari bersabda, tidak ada seorang Muslim, macam kita lah, tidak ada seorang mukmin, macam kita alhamdulillah, yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam Islam selama 40 tahun. Muslim, masuk Muslim 20 tahun masih Muslim, 25 tahun, 30 tahun Muslim, 35 tahun Muslim, 40 tahun Muslim. Selama 40 tahun Muslim. Istiqomah maksudnya. Illa sarafallahu anhu talatata anwa'in bala. Melainkan Allah akan palingkan, akan jauhkan si Muslim tadi daripada 3 jenis bala. Tidak tertimpa oleh 3 jenis bala. Bila orang Muslim itu umurnya mencapai 40 tahun dan istiqamah sebagai orang Muslim.
Yang pertama, bala itu berarti yakni al-junun. Dijauhkan daripada penyakit gila. Junun itu gila. Bahasa kasarnya gila, tapi maksudnya gila ini ya termasuklah orang yang hilang ingatan. Ya mungkin nyanyi, mungkin dipanggil apa namanya. Ya maknanya yang problem lah. Otak mengalami masalah. Lupa, nyanyi, atau apa lagi yang semana. Taklah gila gue. Yang kedua judam. Penyakit yang tak ada obatnya. Judam. Itu ditambahkan kusta. Albaros itu penyakit sopa. Kulit berwarna putih itu. Ringkas kata, bila orang mukmin itu telah mencapai umur 40 tahun dan istiqomah dalam iman dan Islamnya, Allah bebaskan dari pelbagai penyakit fisikal. Kesimpulannya begitu. Allah yang halang. Jangan sampai penyakit fisikalnya yang dia. Wa idza balagha khamsina sanah, dan apabila si mukmin tadi telah mencapai umur 50 tahun dan istiqomah dalam Islamnya hingga 50 tahun, layyanallahu alaihil hisab. Allah akan mudahkan nanti hisabnya. Allahu Akbar. 50 tahun jadi orang muslim, istiqomah muslimnya, nanti Allah mudahkan hisabnya. Wa idza balagha sittina, dan apabila si muslim tadi diberi umur hingga 60 tahun, sudah hidup sebagai orang muslim 60 tahun lamanya, istiqamah. Razaqahullahul inabah ilaihi bima yuhib. Allah akan bagi rezeki kepadanya. Rezeki apa itu? Inabah. Inabah itu yakni keinginan untuk bertaubat pada Allah. Keinginan untuk kembali kepada Allah. Keinginan untuk dekat dengan Allah itu sangat-sangat kuat. Sehingga semua ucapannya boleh mendekatkan dirinya kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh tangannya boleh mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemana kakinya melangkah boleh mendekat dirinya kepada Allah. Berdirinya, duduknya, tidurnya, semuanya amalan-amalan yang membolehkan ia makin dekat dengan Allah. Jika si mukmin tadi berumur 60 tahun dan istiqomah, wah, itu sudah luar biasa. Sehingga tidak ada lagi tambahan dosa dari matanya. Tak ada lagi tambahan dosa dari telinganya. Tak ada lagi tambahan dosa dari mulutnya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita ya. Saya ini dah 60 lebih. Tapi kenapa kadang-kadang tangan pula buat tak betul. Lidah pula cakap tak betul. Mata pula, itu maknanya perlu ditanyakan. Kata Nabi kata kalau dah 60 bebas. Nah, bukan umurnya 60 semata-mata yang jadi panduan penentu istiqomah atau tidak dalam iman dan Islamnya. Nah, itu penentu dia. Jika jadi orang yang istiqomah dalam menjalani agama, tidak kena jemu, tidak berputus asa, istiqomah hingga 60 tahun, ini kajian yang harus sediakan. Jadi jika, minta maaf nih, jika kita sekarang katalah sudah 60 tahun atau lebih, tapi masih banyak kita dapat dosa dari mulut kita, dari tangan kita, kaki kita, berjalan kita, ya maknanya barangkali Islam yang kita amalkan selama ini belumlah menepati apa yang Allah kehendaki. Nah, di sini kita perlu muhasabah, perlu kita tingkatkan. Itu 60.
Fa'idha balagha sab'ina sanah. Allahu Akbar. Apabila seorang mukmin tadi telah mencapai umur 70 tahun. InsyaAllah. 70 tahun jadi orang mukmin muslim yang taat, yang istiqamah. Apa ganjarannya Allah berikan? Ahabbahullahu wa habbahu ahlus sama. Allah akan cintai orang ini dan Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit mencintainya. Subhanallah. Bila orang tu umur 70 tahun dan istiqomah dalam menjalankan agama Islam, Allah menyatakan, aku cinta kamu, wahai hambaku, dan aku kerahkan, aku perintahkan seluruh penduduk langit. Penduduk langit ini para malaikat lah, cinta kepada kamu. Cinta kepada kamu. Maknanya kalau orang itu yang umur 70 tahun tadi kata meninggal, langit, bumi, langit, dan penghuni menangis karena ditinggal mati oleh manusia yang dicintainya. Ditinggal mati oleh kekasih itu kan menyedihkan. Menangis penghuni langit. Syaratnya itu tadi. Istiqomah dalam beramal. Nabi pernah bersabda, afdalul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang berkekalan walaupun sikit. Sikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada sekali harum banyak kemudian berhenti. Nah, istiqomah itu penting sekali. Sangat penting. Itu bila orang tadi sampai umur 70. Sekarang macam mana? Wa idza balagha tamanin. Allahu Akbar. Kalaulah orang itu oleh Allah masih diberi tambahan umur hingga 80 tahun. Umurnya sekarang sudah 80 tahun. Istiqomah menjadi orang mukmin muslim. Apa yang berlaku bagi orang ini? Qabalallahu hasanatihi wa tajawaza an sayyiatihi. Allah terima semua amal baiknya, sekecil apapun. Dan Allah hapuskan semua kesalahannya, sebesar apapun. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah terima semua amal baiknya, sekecil apapun. Dan Allah hapuskan semua kesalahannya sebabapun. Bila si mukmin tadi mencapai umur 80 tahun dan istiqomah dalam Islam dan imannya. Wa idza balagha sittin walau idza qatis'in, dan apabila si mukmin tadi mencapai umur 90 tahun. Ui, panjang sungguh umur. 90 tahun dan jadi mukmin yang soleh, muslim yang soleh. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan seluruh dosa yang telah dilakukan dan dosa yang mungkin akan dilakukan selepas itu. Karena dia mati bukan ketika umur 90. Meninggal ketika 95 punya. 5 tahun yang berikutnya. Jika ia buat salah pun Allah dah ampunkan. Sehingga semasa matinya, semasa meninggalnya, dosa tak ada, pahala banyak. Pahala memenuhi langit dan bumi, dosa kosong. Masya Allah. Wa sumya asirullah fi ardihi wa sab'un li ahli baitihi. Dan orang itu mendapat gelaran. Orang yang macam itu dapat gelaran. Dapat pingat yang membawa gelaran pada orang itu. Gelarannya ada 2. 1, asirullah fi ardi. Inilah hamba sejati Allah di muka bumi. Gelaran pingat yang membawa gelaran
hamba Allah yang sejati. Itu paling tinggi ya mas sekalian. Hamba Allah yang sejati. Iyyaka na'budu telah diterjemahkan. Itu pingat pertama. Dapat pingat kedua apa? Wasamun li syafa'ali ahli baiti. Dan ia diberikan hak oleh Allah. Diberikan keizinan oleh Allah. Bahasa Melayu baku, diberi wewenang oleh Allah. Memberi syafaat kepada ahli keluarganya kelak. Allahu Akbar. Dia diiktiraf Allah sebagai hambanya yang sejati. Dan makom hamba itu makom yang tinggi ya mas sekalian. Sangat tinggi. Ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah, bahasa yang Allah gunakan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ayat pertama surah Al-Isra. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah tak kata Maha suci Allah yang telah mengisrakan Rasulnya. Tak. Nabinya. Tidak. Kekasihnya. Bukan. Tapi Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Kenapa lahir hamba? Ya karena makom hamba, title hamba, itu makom tertinggi manusia di hadapan Allah. Gelar yang lain jadi bawah. So, bila orang itu umurnya 90 tahun jadi muslim yang baik, istiqomah, seluruh dosanya diampun oleh Allah, sama dosa yang lepas atau dosa yang akan datang. Karena mungkin nanti meninggal tahun umurnya 94 umpamanya. Begitu. Dan dapat gelaran ingat pertama Allah berikan, inilah hamba-Ku yang sebenar di muka bumi. Kedua, dapat tauliah. Dapat tauliah. Keizinan daripada Allah untuk memberikan syafaat pada ahli keluarganya kelak di akhirat. Saya ulangi, ini hadis daripada Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, juga oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, tetapi ya dinilai tidak kuat oleh ulama yang lain. Itu status hadisnya. Tapi Masya Allah, dari segi makna memang boleh diterima. Dari segi makna, ia boleh diterima. Karena apa? Sangat baik. Kemudian ada Ibnu Katsir memberi komentar terhadap hadis ini jamaah sekalian. Hadis ini semua marfu' kepada Ibnu Abbas, bukan kepada Nabi. Artinya kalau hadis ini disandarkan kepada Nabi, ada yang menilainya lemah. Tadi contoh Syekh Albani, Jauzi kata lemah, Syaukani lemah. Tapi kalau hadis ini disandarkan bukan pada Nabi tapi kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Maknanya apa ya? Bukan ucapan Nabi tapi ucapan Ibnu Abbas sahabat Nabi, itu sahih. Nah, inilah sehingga saya sampaikan karena ada penjelasan seperti itu. Kalau kita yakini ia disandarkan kepada Ibnu Abbas, itu sahih, betul kan? Tapi kalau itu dikata itu Nabi, itu dipertikaikan kedudukannya. So, ya. Sehingga Nabi bersabda sesuai dengan hadis sahih. Dan hadis yang lain Nabi bersabda riwayat Tirmizi daripada Abu Bakrah, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah sesiapa yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu.
Dan sejahat-jahat seburuk-buruk manusia adalah siapa yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Jadi adakah umur panjang itu baik tak baik? Tengok. Bila bertambah usia, bertambah amalnya, maka umur panjang baik. Bila bertambah usia, tidak bertambah amal baiknya, tapi bertambah dosanya, umur panjang buruk. Kalau itu yang menentukan umur pendek, amal baik, amalnya baik, itu bagus. Umur panjang, amal baik, lebih bagus. Begitulah maksudnya. Umur pendek, amal baik, bagus. Umur panjang, amal baik, lagi bagus. Umur pendek, amal pun jahat. Apalah, buat jahat takkan nak perlu umur panjang, lagi banyak dosanya. Umur pendek, amal jahat, lebih baik daripada umur panjang, tapi amal jahat. Amal tak baik. Amal tak baik. Jadi kalau itu, poinnya, kuncinya ialah bila seorang itu nanti mati ditangisi oleh ciptaan Allah bumi dan isinya, hayawan, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau malaikat, atau langit, maksudnya, atau mereka mentertawakan kita, sebenarnya bukan semata-mata bergantung kepada panjang pendeknya umur. Bukan. Tapi bergantung kepada baik atau tidaknya amalan. Sebab itu tadi saya katakan, Sa'ad bin Mu'adz umurnya, umur sebagai orang Muslim lah, bukan 60 tahun. Bukan 90 tahun. Umur Sa'ad bin Mu'adz sebagai mukmin ya. Karena sebelumnya kan kafir. Non-mukmin maksudnya. Hanya 6 tahun. Macam mana umur Sa'ad bin Mu'adz sebagai mukmin hanya 6 tahun, tapi kematiannya bukan ditangisi oleh bumi, langit, dan isinya. Aras Allah pun bergegar dahsyat. Tentu malaikat pun terkejut. Ada apa ini? Itu dahsyatnya manusia dengan amalnya. Bahwa manusia ini makhluk yang lemah, iya. Bahwa sifat manusia itu yakni jahil, dolim, iya, Quran kata. Bahwa sifat sebelum jadi manusia ini ajul, tergesa-gesa, iya. Bahwa manusia punya sifat pelupa, banyak salah, betul. Tapi kan sifat-sifat itu boleh ditahan, boleh dibendung, karena manusia juga punya potensial untuk jadi baik. Punya bakat untuk jadi soleh. Jika potensial takwa yang dikembangkan, walaupun hanya 6 tahun jadi mukmin, kematiannya ditangisi oleh bumi, langit, dan isinya. Tetapi jika potensial fujurnya yang dikembangkan, ketika mati ditertawakan oleh bumi, langit, dan isinya. Walaupun dia waktu matinya baru umur 21 tahun. Lebih-lebih lagi jika umurnya puluhan tahun dan buruk amalnya. Dan buruk amalnya. Ini dia. Sebab itu, panjang atau pendek sebenarnya tidak jadi masalah. Masalahnya kita sudah berada dekat dengan Allah atau belum semasa tidak dipanggil. Baik. Saya sampaikan satu kisah. Kisah ini sebenarnya ada dalam kitab Al-Fawaid, Waz-Zuhdu, War-Raqaiq, Wal-Murati, yang dikarang oleh Imam Al-Khaldi.
bersumber daripada Ad-Dhahhak, daripada Ibnu Abbas. Ini kisah sejarah. Tetapi setelah ditelusuri ayatnya, itu riwayatnya, jadi kuat sekali diyakini kuat sekali bahwa kisah yang saya nak sampaikan ini, ya, ini termasuk ma'khudatun min ahli kitab. Kisah yang diambil daripada ahlu kitab. Jadi sumbernya bukan dari Islam, tapi daripada ahlu kitab. Taurat. Ya, Yahudi lah. Dari Yahudi. Tapi ada ahli tarikh sarjana Islam mengutip kitab ini. Tadi telah saya katakan, bagaimana kalau kita orang Islam ini mendapatkan cerita daripada Israel, Israiliyah. Cerita itu cerita Israiliyah, bahasa agamanya, atau ahli kitab. Makanya sikap kita, tolak ke atau menerima. Ikut fatwa Nabi, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kamu benarkan mereka, tapi juga jangan kamu dustakan mereka. Indah pesan Nabi. Bila kita mendapatkan cerita daripada Israiliyah, bagaimana sikap kita? Nabi kata, jangan kamu benarkan mereka dan jangan kamu dustakan mereka. Nah, di sini mana kita mesti ada, ya, pandailah memilih-pilih. Ada tapisan lah. Maknanya ada yang kita boleh menerimanya karena itu benar dan tidak menjejaskan akidah, tak bercanggah dengan Islam. Ada kalanya berita mereka itu wajib kita tolak karena bercanggah dengan Islam. Jadi Islam itu sangat adil, jemaah sekalian. Bersedia menerima kebenaran dari manapun datangnya, asal ia benar dan tidak bercanggah dengan agama Islam. Walaupun datang daripada non-Muslim. Itu indahnya agama Islam. Benda benar, walaupun datangnya bukan non-Muslim, Islam bersedia menerimanya, bahkan Islam menghargainya. Bahkan Islam sangat appreciate pada ini keistimewaan Islam. Tapi setengah orang Islam kadang tak seperti itu. Tak seperti itu. Ya, contohnya lah. Ada pepatah Arab. Bukan hadis Nabi, ya. Kalau ikan hadis Nabi itu salah. Itu bukan hadis Nabi. Ini hanya pepatah Arab. Bunyi dia, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu bukan hadis Nabi. Jangan kata qala Rasulullah, tak boleh. Ya, itu hanya ucapan orang alim dalam bahasa Arab. Itu saja. Siapa pengucapnya yang pertama sekali tidak diketahui dengan pasti. Ada yang kata itu ucapan Ali bin Abi Thalib, wallahu alam. Tapi yang pasti bukan hadis Nabi. Carilah ilmu, terutama kalau ke negeri Cina. Coba. Ilmu apa yang kita nak cari ke negeri Cina itu? Apa maksud kita suruh belajar tafsir ke sana? Tentu bukan. Belajar akidah ke sana? Bukan. Belajar apa? Bukan. Tentu yang kita beli ini ilmu-ilmu yang amat diperlukan oleh kita, tapi kita tidak memilikinya, sementara mereka memilikinya, menguasainya. Dan itu boleh. Bila kita diarah untuk tuntut ilmu hingga ke negeri Cina, mana ilmu itu kita tak ada, tidak memilikinya, sedang kita memerlukannya. Dan yang punya ilmu itu, ya ini dia orang. Cari, tak apa. Ya mungkin ilmu di Cina sekarang lagi, Masya Allah, tentang kejuruteraan, mereka lebih dahsyat dari kita. Dalam dunia ekonomi, mereka lebih dahsyat dari kita. Dalam dunia teknologi, aeronautika, mereka lebih berjaya. Dalam dunia perubatan, dalam dunia katalah apa dipanggil sekarang, AI, mereka lebih dahsyat daripada kita. Kita baru nak merintis AI.
artificial intelligence. Nah, itu. Jadi hatta ke negeri yang cari ilmu ke negeri yang bukan Islam pun disuruh. Nah, demikian ini ada cerita daripada Israelilah ni, macam mana ni ya Rasul? Ya, janganlah kamu terima semuanya, jangan benarkan semuanya, tapi juga jangan kamu tolak. Mana-mana kisah mereka yang tidak menyalai Islam, bolehlah kamu terima. Yang menyalai Islam, tolaklah. Gitu. Jadi berdasarkan inilah saya ingin sampaikan satu ayat. Ini berkaitan dengan apa yang berlaku antara malaikat dan orang yang nak meninggal. Tak ada apa berlaku ke, atau mungkin ada peristiwa yang berlaku yang boleh kita jadikan pengajaran. Yang ada kaitan dengan umur yang saya ceritakan tadi lah. Riwayat disanakan pada Ibnu Abbas ini, jamaah sekalian, ini dalam kitab yang sekutip nama kitabnya Al-Fawaid wa Zuhdi, Al-Fawaid wa Zuhdu Baraqaid. Begini. Lamma aradallahu azza wa jalla yaghbidu ruha khalilihi Ibrahim alaihi salam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak mematikan kekasihnya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Karena dah tiba ajalnya, Ibrahim mesti mati ya. Dan Allah kehendaki Ibrahim mati saat itu. Habata ilahi malakul maut. Allah perintahkan malakul maut. Suruh oleh Allah untuk jumpa Ibrahim, melaksanakan tugasnya. Cabut nyawa Ibrahim. Ini tugas malaikat, juga utusan Allah ya. Faqala lahu Ibrahim, ketika malakul maut datang jumpa Ibrahim, memberitahu bahwa ia diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya karena Allah menghendaki kematian Ibrahim. Saat itu juga, qala lahu Ibrahim. Nah, Ibrahim berkata kepada orang itu, kepada malakul maut itu, Ra'aita khalilan yakbitu ruha khalilihi. Hal ra'aita khalilan yakbitu ruha khalilihi. Hai malakul maut, pernah kamu nampak, pernah kamu melihat seorang kekasih ingin mematikan kekasihnya? Pernah kamu lihat seorang kekasih ingin menghendaki kematian kekasihnya? Logik kan bahasa Ibrahim? Kekasih di sini maksudnya Allah. Allah itu kekasih Ibrahim. Ibrahim itu pula kekasih Allah. Ibrahim sangat mencintai Allah, Allah pun sangat mencintai. Jadi dia malaikat beritahu kepada Ibrahim, Allah tidak mematikan kamu, Ibrahim. Ibrahim tanya, hai malakul maut, pernah kamu nampak seorang kekasih hendak mematikan, hendak menghendaki kematian kekasihnya? Allah itu kekasih aku. Aku ni kekasih dia. Mana mungkin Allah sebagai kekasih hendak menghendaki kematian? Tak masuk di akal. Bahasa kita tak masuk di akal. Ya, malakul maut ni jamaah sekalian tidak biasa berhujah. Malakul maut kan hanya ikut perintah. Bila Ibrahim kata itu, tak pandailah mematahkan hujah Ibrahim. Fa'araja malakul maut ila Rabbi azza wa jalla. Lalu malakul maut balik. Jumpa Allah semula. Pergi. Tidak jadi cabut nyawa Ibrahim saat itu. Mengadu kepada Allah. Wahai Tuhanku, ya Rabb, Nabi Ibrahim nampaknya belum mau mati. Bahkan ia tanya kepada aku, mana ada seorang kekasih menghendaki kematian kekasihnya. Lalu Allah beritahu pada malakul maut, hei malakul maut, pergi lagi sekali jumpa Ibrahim. Dan katakan kepada Ibrahim, malaikat maut datang kali kedua jumpa Ibrahim. Ya Ibrahim, tadi kamu kata pada aku, pernahkah kamu nampak seorang kekasih menghendaki kematian kekasihnya?
Sekarang aku jawab. Allah jawab. Ara'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilih. Wahai Ibrahim, pernah kamu melihat, pernah kamu nampak seorang kekasih tidak mau jumpa kekasihnya? Oh, itu luar biasa tuh hujah itu. Ibrahim, pernah kamu nampak, melihat seorang kekasih tak nak jumpa kekasihnya? Kamu kan kekasih Allah? Iya. Allah kekasih kamu? Iya. Sekarang Allah nak jumpa kamu, Ibrahim. Mana ada kekasih tidak mau jumpa kekasihnya? Setelah dijawab begitu oleh malakul maut atas perintah Allah, qala faqbid ruhisa. Kalau begitu wahai malakul maut, cabut sajalah nyawaku sekarang juga. Bisa terjemahkan dengan terjemahan bebas ya sekalian. Cabutlah. Dia ada semacam dialog yang luar biasa. Saya ulang sekali, riwayat ini daripada riwayat Israiliyah. Ya, tadi saya sekali. Bukan dia apa? Sikap kita boleh tak kita menerima atau tidak. Nabi beri pesanan kita, jangan kamu benarkan semua yang datang dari Israel, tapi juga jangan kamu dustakan semuanya. Nampaknya dari makna tidak bercanggah dengan ajaran kita. Dan setiap Nabi, karena dalam hadis yang lain, setiap Nabi ini bila tiba masa oleh malakul maut atas perintah Allah diberi tawaran untuk memilih. Sama ada memilih untuk mati saat itu karena sudah tiba ajalnya atau minta tangguh. Ibrahim demikian juga. Kalau kamu tak mati pun tak apa Ibrahim. Kalau kamu tak berapa tahun lagi tak. Tapi ajal kamu tiba sekarang. Kalau kamu nak sekarang apa sekarang? Setelah diberitahu, oh iya ya. Mati ini kan maknanya kan jumpa kekasih. Selama ini kita hanya diizin oleh Allah hanya mengingatinya, menyebut namanya, menyayanginya tanpa berjumpa, merinduinya. Sekarang tiba masa Allah nak jumpa kita. Takkan kita tidak bersedia untuk jumpa kekasih yang selama kita rindui? Di sini poinnya. Maknanya bila orang tu sudah sangat mencintai Allah semasa hidupnya, berusaha untuk sentiasa mendapatkan ridha Allah, bahkan rindu kepada Allah, bila tiba masanya, kematian itu sesuatu yang diharap-harapkan olehnya. Bukan sesuatu yang ditakutkan. Dia sudah tidak lagi berpikir untuk minta diperpanjang, ditangguhkan, ajalnya. Itu maksudnya. Lainlah kalau orang itu semasa hidupnya jauh daripada Allah, bekalan tak ada, dosa masih banyak, walaupun umur masih 100 tahun, ya pasti ketakutan lah nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu poin dia, itu pengajarannya. Tapi kalau sudah sangat dekat dengan Allah, bekalan sudah cukup tadi seperti mana riwayat yang saya sampaikan di atas tadi, hadis Musa Ahmad tadi. Jangankan ketika umurnya sudah puluhan tahun, termasuk umurnya baru 35 tahun pun, menghadapi kematian adalah rehat. Rehat, serehat-rehatnya. Sesuatu yang membahagiakan dirinya. Inilah yang kita mau dalam kehidupan kita di Jawa. Saya ulangi sekali. Kita boleh jadi siapapun, jadi apapun, asal halal. Mau kaya, silakan, asal halal. Mau jadi orang pandai, silakan. Orang punya kejawatan, silakan, asal halal. Punya itu, punya ini, silakan. Tapi pastikan kejayaan yang sebenarnya bukan bila kita jadi kaya raya, pandai, terkenal, berapa. Kejayaan sebenarnya ini. Bila kita mati nanti, ditangisi atau ditertawakan oleh alam dan isinya. Itu saja.
Bila kematian kita ditangisi oleh bumi langit dan isinya, kita berjaya. Sebenar-benar berjaya. Walaupun mungkin masa hidup, cita-cita kita gagal. Cita-cita gagal. Kita tak jadi siapa-siapa. Kita jadi siapa-siapa. Orang pun tak kenal kita. Tak apa. Tapi bila kita mati, kata ditertawakan oleh bumi langit dan isinya, kita gagal segagal-gagalnya, rugi serugi-ruginya, celaka sebenar-benar celaka. Walaupun semasa hidup, mungkin kita telah mencapai kejayaan duniawi yang luar biasa. Setelah itu saya ingatkan diri sendiri jauh sekali. Sementara kita masih diberi ruang, kesempatan oleh Allah, yang kita tidak tahu berapa lama lagi, mari kita isi dengan bersungguh-sungguh bagi meningkatkan kualiti amalan. Bukan sekadar menambah amalan, tapi meningkatkan kualitinya dan mengurangi bebanan. Sehingga kita pastikan, kata riwayat yang saya bacakan tadi, apabila sudah umur 60 tahun, Allahu Akbar. Yang kata yang keluar dari mulutnya ada pahalanya. Mata melihat apa dapat pahala. Yang dipegang oleh tangan ada pahala. Kaki berjalan ke mana ada pahala. Itu semasa umur 60 tahun sebetulnya. Kalau kita itu Allah Akbar. Bertambah usia, bertambah kebaikan. Jadi kena usaha. Dan mungkin, saya ulangi, mungkin minta maaf, kita, bahkan termasuk saya, sudah lepas 60 masa. Itu saya kadang saya baca di zaman sebelum saya sampai ini, saya baca, saya renung seorang diri, ya Allah ya Tuhanku. Rasa sedih ada, takut ada, tapi ada rojak juga, ada harapan. Di dalam hati ada rasa takut, khauf, juga ada rojak. Saya sudah melepasi 60 lagi. Sedangkan Ariwa ini, kalau dah 60 sepatutnya setiap yang keluar dari mulut saya berpahala. Setiap benda yang saya lihat ada pahala. Berdengar pahala. Setiap suara saya dengar bertambah pahala. Setiap yang saya buat berpahala. Tapi betulkah yang saya itu? Jangan-jangan masih banyak yang tidak berpahala, bahkan ada dosanya, atau mungkin sia-sia. Nah, ini yang menjadi muhasabah. Yang selalu menjadi renungan kita. Iyalah. Sebab ini betul-betul peluang keemasan, Mas. Untuk punya cita-cita yang pelik-pelik nampaknya lambat lah. Saya bercita ingin jadi saintis lah, jadi angkasawan. Lambat. Kalau sekarang kita baru punya cita supaya nanti jadi angkasawan kedua Malaysia, sudah lambat. Payahlah ini jadi angkasawan. Kalau cita-citanya jadi menteri, ya nampaknya boleh dia jadi menteri, tapi nampaknya tak perlulah. Tak perlu. Elok ini yang jelas-jelas memberikan keuntungan yang tidak sedikit kepada kita. Jemaah sekalian, itu penjelasan malam ini sebagai mukadimah daripada tadi saya katakan apa sebenarnya yang berlaku dialog antara malaikat dengan orang yang mati. Itu mukadimahnya. InsyaAllah ada peluang kita akan sambung semula. Yang benar pada Allah jua, silap pada masa sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan salah kita dan dibimbing kita ke jalan yang kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.